kita mulai teman-teman semuanya. Shalom semuanya, thank you udah bisa gabung hari ini. Kita jujur gue excited banget buat hari ini sebenarnya, karena kita baru buka pendaftaran ini. Sebenarnya awalnya cuma buat teman-teman Amsal internal tadinya, ternyata kita sharing di Instagram dan lain-lain, ternyata permintaan teman-teman yang lain itu cukup banyak di Instagram, bahkan sampai harus kita batasi karena kuota Zoom yang tidak bisa lebih dari 100 orang. Nah, aku sangat excited banget karena yang daftar itu bukan aja teman-teman dari Kota Bogor, Kabupaten Bogor, terus ada dari Depok juga, tapi ada teman-teman juga yang di luar dari Kota Bogor. Jadi ada teman-teman dari Jakarta, ada teman-teman dari Bekasi, dari Bandung ada, dan yang lebih amazing lagi ada teman-teman yang join dari luar kota. Itu ada teman-teman dari Medan, ada Palembang juga, terus ada teman-teman dari Makassar, Kalimantan, Bali, bahkan ada teman-teman yang dari Malaysia. So ini gue excited banget buat hari ini bisa ketemu kalian semuanya, khususnya buat kakak-kakak pembicara yang udah hadir malam hari ini. Ada Kalorin, halo shalom Kalorin, ada Ko Alvin Hartanto juga dari Youth Pastor CLCC Bandung, shalom Ko Alvin. Juga terus ada Kamarsya Manopo. Wow, ini kalau teman-teman yang belum tahu, Kamarsya Manopo ada salah satu leader dari komunitas KACID, Kingdom Ambassador Community. Terus juga ada Kamarsya and Michelle Blessing. Wow, keren banget. So teman-teman, untuk yang baru pertama kali join, yang mungkin belum tahu tentang Amsal, aku jelasin sedikit. Jadi Amsal itu adalah komunitas interdenominasi gereja. Jadi isinya adalah teman-teman pelajar yang dari interdenominasi gereja. Sebenarnya khususnya untuk teman-teman SMP dan SMA pelajar, tapi juga banyak teman-teman yang sudah kuliah. Nah, kita adalah Amsal sendiri adalah fokus untuk kegerakan di Kota Bogor, dan juga ada teman-teman dari Amsal di Banjarmasin Kalimantan Selatan, Palangkaraya Kalimantan Tengah, dan juga teman-teman Amsal dari Bali. So teman-teman, thank you banget udah mau join. Dan di special service ini kita juga ada ada challenge. Nah, jadi teman-teman hari ini tuh kita ada challenge, dan challenge-nya sendiri adalah selama conference berlangsung, kalian bisa screenshot conference ini, terus kalian kasih caption yang menarik, terus nanti kalian upload, mau di feed Instagram boleh, atau enggak di story Instagram. Nah, kalian tag Amsal Bogor dan juga tag revivo.id. Nah, nanti teman-teman yang paling menarik captionnya dan yang paling bagus akan kita pilih 3 orang dan akan dapat merchandise dari Revivo. So, teman-teman, thank you udah bisa join juga untuk ikutan service ini. Gua harap kalian, walaupun kita online, walaupun kita juga ada jarak gitu ya, tapi nggak mengurangi rasa connect kita sama Tuhan. So, kita be prepare, kita juga worship Him, dan juga jangan lupa kita harus be excited. So, thank you semuanya. Boleh Kak Aukan untuk membantu kita dalam penyembahan. Oke, salam semuanya, salam sejahtera untuk semua teman-teman dimanapun kalian berada. Malam hari ini kita mau menyembah Tuhan, dan saya bersama dengan saudara Oken, kami akan menyembah Tuhan, dan kami rindu teman-teman dimanapun kalian berada, kita sama-sama menyembah Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan tidak terbatas oleh nanti kau akan memuji Tuhan, dan kita akan sama-sama menyembah Tuhan malam hari ini. Tuhan, kami datang dalam hadirat bahwa ada sukacita yang Tuhan taruh di hati kami, dan malam hari ini biar sukacita ini kami bawa, kami bagikan kepada setiap orang
Harusnya juga merasakan sukacita itu bersama-sama dengan malam hari. Dan pujian ini kami mau berdoa buat umat-umat sujud dan berdoa mencari salah kami yang jangan boleh anugerah Mari mulai pribadi lepas pribadi, mulai sebagai tidak peduli dimanapun engkau berada, mulai waktu, mulai engkau sembah Dia. Terima kasih, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Sekalipun kami terbatas, kami percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Melalui aksi ini kami percaya bersama-sama kami menyembah dan kami percaya Tuhan Engkau berkuasa untuk setiap anak-anak Amsal yang ada. Kami percaya generasi ini adalah generasi yang mengasihi Tuhan. Karena itu kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Engkau yang memberkati kami semua. Terima kasih buat setiap anak-anak Tuhan yang ada malam hari ini. Kalau kami bersama-sama memuji menyembah Tuhan, kami bersama-sama menaikkan ucapan syukur kami. Aku mau tetap berkatakan Tuhan, Tuhan yang baik, Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Thank you Lord. Kami mau bersyukur. Terima kasih Tuhan. Allah yang disembah, Allah yang disembah, darimu segalanya, bagimu segalanya. Mari sama-sama pujian ini katakan, Kau layak disembah, layak disembah.
You are worthy, Lord. For from you are free, and to you are you are holy, holy, holy. And do you are you deserve the glory. You are holy, you are holy, holy God. You are holy, holy Lord. For from you are peace, and to you are peace. You deserve the glory. Kaya disembah dari segalanya, bagimu segalanya, kau layak ditinggikan. Bagimu segalanya, bagimu segalanya, bagimu segalanya, bagimu segalanya, bagimu segalanya, bagimu segalanya, kau layak ditinggikan. Sekali lagi kami kembalikan pujian hormat yang hanya bagi Allah. Mati pujian kami ini Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Thank you Kak Uken. Sebelum kita melanjutkan, kita mau melanjutkan ada doa-doa syafaat yang akan diberikan sama teman-teman anak-anak muda, dan doa syafaat ini untuk kita berdoa sama-sama untuk bangsa dan negara kita saat ini. Boleh Abigail dipersilakan untuk memimpin kita dalam doa syafaat? Yuk, teman-teman kita satu dalam doa yuk. Bapak terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat saat ini Tuhan kami boleh ada Tuhan. Sungguh Tuhan, bukan suatu kebetulan Tuhan kami boleh Tuhan berkumpul Tuhan. Kami boleh Tuhan bersama-sama menyembah Engkau Tuhan. Kami boleh bersama-sama meninggikan Tuhan nama-Mu Tuhan di rumah kami masing-masing Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami rindu Tuhan untuk ada Tuhan setiap generasi-generasi Tuhan. Boleh Tuhan menaikkan panji-panji di atas tahta-Mu itu Tuhan. Dan kalau saat tadi Tuhan, saat penyembahan Tuhan, aku boleh dengar Tuhan jeritan-jeritan tangisan Tuhan dari setiap jiwa-jiwa daerah-daerah yang ada Tuhan. Kami butuh Tuhan belas kasih-Mu Tuhan. Kami butuh Tuhan belas kasih-Mu Tuhan untuk Indonesia Tuhan. Kami butuh Tuhan untuk setiap bangsa-bangsa Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap Tuhan gereja-gereja Tuhan boleh bangkit Tuhan saat ini Tuhan. Untuk setiap Tuhan anak-anak muda Tuhan saat ini Tuhan. Boleh Tuhan menyerukan nama-Mu Tuhan lebih lagi Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami minta Tuhan api revival itu Tuhan turun Tuhan untuk Indonesia Tuhan. Api revival itu Tuhan boleh turun Tuhan atas setiap rumah-rumah yang ada Tuhan. Atas setiap tempat-tempat yang ada Tuhan. Atas setiap jalan-jalanan yang ada Tuhan. Tuhan saat ini kami berdoa Tuhan untuk setiap keluarga-keluarga yang udah Tuhan. Tuhan saat ini Tuhan Kau bikin Tuhan proses yang indah Tuhan. Engkau bikin Tuhan proses yang indah Tuhan di mata-Mu Tuhan. Engkau bikin Tuhan setiap kepala keluarga Tuhan punya Tuhan hati yang taat Tuhan akan Engkau Tuhan. Hati yang terus melekat Tuhan akan Engkau Tuhan.
Setiap Tuhan, keluarga-keluarga Tuhan, boleh Tuhan membangun mezbah Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kiranya Tuhan kami mengangkat tangan kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kami melepaskan Tuhan berkat Tuhan, kesehatan Tuhan yang sempurna Tuhan, yang datanglah Tuhan Tuhan berkat damai sejahtera-Mu Tuhan, yang dari Engkau Tuhan, yang datanglah Tuhan dari kerajaan sorga itu sendiri Tuhan. Otoritas ilahi turun Tuhan atas setiap rumah-rumah yang ada Tuhan. Otoritas ilahi Tuhan turun Tuhan atas Tuhan. Atas setiap Tuhan rumah sakit yang ada Tuhan. Otoritas ilahi Tuhan boleh turun Tuhan atas setiap orang-orang yang sakit Tuhan, atas setiap orang-orang yang sehat Tuhan, boleh turun Tuhan. Kami minta Tuhan belas kasih-Mu Tuhan. Kami minta Tuhan belas kasihan-Mu Tuhan untuk Indonesia Tuhan. Kami mau buka Tuhan hati kami Tuhan. Kami mau buka Tuhan telinga kami Tuhan buat Engkau Tuhan. Kami mau buka Tuhan rohani kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Biar kami Tuhan boleh semakin selaras Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Biar kami Tuhan boleh semakin segambar dan serupa Tuhan akan setiap kehendak-Mu Tuhan. Biar kami Tuhan boleh semakin Tuhan berjalan Tuhan dalam satu kesatuan rantai-Mu Tuhan. Kami nggak mau lagi Tuhan jalan ke sana ke sini Tuhan, tapi kami mau Tuhan memandang wajah-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau bilang Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan saat ini Tuhan, kami menyatakan Tuhan Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sungguh luar biasa Tuhan buat hidup setiap kami Tuhan. Engkau sungguh ajaib Tuhan buat setiap hidup kami Tuhan. Kami mau nyatakan Kau luar biasa Tuhan buat setiap hidup kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami memateraikan Tuhan atas setiap Tuhan doa-doa yang saat ini Tuhan kami naikkan Tuhan. Doa-doa yang sepanjang hari Tuhan kami naikkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami materaikan Tuhan, kami boleh terima Tuhan saat ini Tuhan. Kemenangan-kemenangan yang ada Tuhan. Kemenangan yang saat ini Tuhan kami terima Tuhan yang datanglah Tuhan dari Engkau Tuhan. Yes Tuhan saat ini Tuhan kami materaikan Tuhan kami telah menerimanya Tuhan yang dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Nah saat ini Tuhan kami membagari Tuhan setiap Tuhan rumah-rumah yang ada Tuhan, setiap tempat-tempat yang ada Tuhan kami pagari Tuhan dengan bala tentara ilahi-Mu yang Tuhan berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan kalau ada kepanikan Tuhan, ketakutan yang ada Tuhan. Saat ini kan kami mau ubah semua itu Tuhan menjadi kekuatan yang ilahi Tuhan bersatu bersama-sama Tuhan. Untuk Indonesia Tuhan, kami mau bersatu Tuhan. Kami mau bangun Tuhan. Kami ubah Tuhan setiap kekhawatiran kami Tuhan menjadi kekuatan yang pengharapan yang kuat Tuhan dalam mungkin boleh dilanjut doanya. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat malam ini ya Tuhan. Tuhan kami tahu Tuhan Yesus, segala hal yang boleh terjadi Tuhan Yesus hari ini ya Tuhan. Bahkan ya Tuhan Yesus, setiap penyakit yang ada ya Tuhan, setiap goncangan yang ada ya Tuhan Yesus, semuanya ya Tuhan Engkau izinkan ya Tuhan untuk mendatangkan kebaikan ya Tuhan Yesus. Kami beriman ya Tuhan Yesus, hari-hari ini Tuhan, lewat setiap pencobaan yang ada Tuhan, setiap goncangan yang ada ya Tuhan, akan ada Tuhan Yesus satu dimensi yang baru ya Tuhan yang kami masuki Tuhan bersama Engkau ya Tuhan. Mungkin kami selama ini menggunakan cara-cara kami Tuhan, kebiasaan-kebiasaan kami ya Tuhan Yesus, strategi yang lama ya Tuhan. Tapi hari-hari ini Tuhan Yesus, Engkau ubahkan semuanya ya Tuhan Yesus.
Engkau buat ya Tuhan, kami boleh Tuhan Yesus lebih intim lagi Tuhan sama Engkau ya Tuhan. Kau yang buat Tuhan Yesus hari-hari ini ya Tuhan, kami boleh mengenal Engkau secara pribadi Tuhan. Kami boleh menyembah Engkau Tuhan secara pribadi ya Tuhan Yesus. Thank you Lord, terima kasih Tuhan buat semuanya ya Tuhan. Bapak kami berdoa ya Tuhan Yesus, biar kiranya ya Tuhan, hari-hari ini ya Tuhan, setiap kami Tuhan, anak-anak mudamu ya Tuhan Yesus boleh dibangkitkan ya Tuhan, lebih-lebih lagi ya Tuhan. Biar ya Tuhan, kalau hari-hari ini Tuhan, mungkin kami mungkin yang gak terbiasa ya Tuhan Yesus dengan cara yang baru ya Tuhan. Engkau yang buat setiap kami ya Tuhan Yesus masuk Tuhan Yesus. Engkau yang buat kami Tuhan Yesus, asa Tuhan Yesus dengan caramu ya Tuhan. Biar ya Tuhan Yesus di masa-masa ini ya Tuhan, kami sungguh-sungguh ya Tuhan Yesus mengandalkan Engkau Tuhan. Kami sungguh-sungguh Tuhan menaruh ya Tuhan pikiran-Mu ya Tuhan. Apa yang ya Tuhan dalam setiap hati kami Tuhan masing-masing ya Tuhan. Bapak kami berdoa biar hari-hari ini Tuhan Yesus Engkau yang curahkan ya Tuhan segala karunia yang baru ya buat setiap anak mudamu ya Tuhan Yesus. Nubuatan-nubuatan yang baru ya Tuhan, penglihatan yang baru ya Tuhan Yesus. Mimpi-mimpi ya Tuhan Yesus, bahkan ya Tuhan, mujizat kesembuhan ya Tuhan Yesus, boleh menyertai setiap anak mudamu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, setiap tempat Tuhan Yesus yang kami injak ya Tuhan, bahkan setiap firman Tuhan Yesus, berita kebenaran yang kami beritakan ya Tuhan. Hari-hari ini Tuhan Yesus boleh jadi satu pesan ya Tuhan Yesus, boleh jadi satu gerakan yang lebih lagi powerful ya Tuhan. Biar di masa-masa ini ya Tuhan, di masa pandemik ini Tuhan, kami bukan cuma ngelihat ya Tuhan, pandemik berakhir ya Tuhan, kami bukan cuma ngelihat ya Tuhan, orang-orang disembuhkan ya Tuhan. Tapi kami melihat Tuhan Yesus, ada pertobatan yang besar ya Tuhan, yang mulai terjadi Tuhan atas kota kami Tuhan, atas bangsa kami Tuhan, bahkan atas seluruh dunia ya Tuhan Yesus, karena kami tahu Tuhan kami punya Allah yang gak terbatas ya Tuhan. Bapak kami berdoa lebih lagi ya Tuhan Yesus buat setiap sekitar kami ya Tuhan, buat setiap pemerintahan yang Tuhan, otoritas yang ada ya Tuhan. Sungguh Tuhan kami mengucap syukur untuk keberadaan mereka ya Tuhan. Engkau berikan mereka hikmat Tuhan Yesus, berikan setiap pemimpin kami hikmat ya Tuhan, dari presiden ya Tuhan, dari segala pemerintahan daerah ya Tuhan Yesus, menteri-menteri yang ada ya Tuhan, bahkan setiap badan-badan lembaga negara ya Tuhan. Beri mereka hikmat ya Tuhan, beri mereka kekuatan ya Tuhan, beri mereka kesatuan ya Tuhan, untuk berjalan ya Tuhan sesuai dengan kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, biar ya Tuhan, keputusan yang mereka ambil ya Tuhan, semuanya sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Semuanya Tuhan, keputusan yang benar ya Tuhan Yesus, bukan yang mendatangkan dosa ya Tuhan, bukan yang mendatangkan kejahatan ya Tuhan, tapi boleh membawa damai sejahtera Tuhan untuk bangsa kami Tuhan, untuk kota kami Tuhan, untuk daerah kami ya Tuhan. Tuhan, sekali lagi ya Tuhan, kami tengking ya Tuhan Yesus, kami tengking ya Tuhan Yesus, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus segala roh-roh kekhawatiran ya Tuhan, roh-roh ketakutan ya Tuhan, roh-roh yang mengacaukan fokus kami Tuhan Yesus, fokus umat-Mu Tuhan daripada-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau gantikan ya Tuhan Yesus, jadi satu kekuatan yang baru Tuhan, jadi satu fokus yang baru ya Tuhan, yang cuma tertuju Tuhan sama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kiranya Tuhan doa ini ya Tuhan Yesus kami materaikan ya Tuhan, dan boleh berkenan ya Tuhan, dan kehendak-Mu yang boleh jadi ya Tuhan Yesus. Terima kasih, hanya di dalam nama kami berdoa. Haleluya. Itu buat Kak Hana dan Kak Abi buat doanya. Kita mau lanjut aja langsung karena tadi sempat ada kegiatannya apa si Zoom-nya ada down tadi. Bisa langsung kita lanjut langsung ke pembicara kita yang bagaimana nih Kak di dalam kekuatan dalam berdiam sendiri itu Kak, apa yang Tuhan taruh di hati Kakak untuk di-sharingkan di malam ini, silakan Kak Marsha. Hai guys, aku ya, wow, keren loh, aduh happy banget bisa ketemu teman-teman Amsal dan juga
teman-teman pelajar semua, juga teman pembicara semua. Hai guys, apa kabar? Sehat-sehat ya? Udah cukup bosan, tapi seru banget. Memang di, buat saya, buat aku, kita memang perlu renung. Tentu kita memang perlu merenung untuk berdiam diri ini di dalam kesendirian kita, karena kita mungkin akhir-akhir ini jarang berdiam. So, aku rasa sih ini merenungkan kembali apa yang Tuhan mau bicarakan dalam hidup kita. Karena yang kita lihat saat ini faktanya adalah semua aspek kehidupan berubah, pendidikan berubah, habis itu ya pergaulan berubah, bahkan gereja pun juga berubah. Semuanya berubah. Dan kalau kita lihat di sini bahwa kita menyadari bahwa kita tuh butuh Tuhan, kita nggak bisa tanpa Tuhan. Tuhan tuh uh, bisa memberikan segala sesuatunya yang, tapi dia juga bisa mengambilnya juga. Ayub bilang, tapi gue percaya di sini kita harus menyadari bahwa kita butuh Tuhan, dan ini yang kita harus renungkan di dalam kesendirian kita sebetulnya. Dan penting juga untuk kita melihat, karena kalau enggak kita bakal panik. Kalau kita nggak berdiam ini, kita bakal panik. Dan karena waktu gue cuma 10 menit, karena ada pembiasa kakak Marsha, kakak Wisha, semuanya. Dan gue pengen bagian ada satu ayat sih yang ini jadi rema di dalam berdiam diri ini ya. Di Kolose 2:7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Garis bawah kata tetap ya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Yang aku bisa pelajari di ayat ini yang menjadi rema dalam hidup kita adalah yang ada empat hal. Yang pertama dia bilang hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Karena kalau kita tidak berdiam, kita tidak merenungkan, kita akan mulai banyak dimasuki dengan segala hal yang bakal buat kita cemas, buat karena kalau nggak Tuhan Yesus yang ada di dalam diri, jadi bos yang berkuasa atas hidup kita, iblis akan kasih kandidat-kandidat yang lain tuh, kayak ketakutan, kecemasan, ya kepanikan dan segala macam. Apalagi banyak hal yang mungkin struggles juga terjadi dalam kehidupan keluarga teman-teman semua, yang pekerjaan orang tua teman-teman semua, sehingga membuat sebuah perubahan juga di dalam keluarga. Nah, kalau misalnya nggak belajar untuk merenung diam diri, untuk tetap di dalam Dia, maka kita pasti akan mulai komplain dan kecewa sama Tuhan. Tuhan, kenapa ini yang terjadi, apa yang terjadi, dan kenapa aku harus alamin seperti ini, dan segala. Yang kedua adalah, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dan dibangun di atas Dia. Jadi selain kita tetap, dia bilang di sini, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Dan ini sangat penting. Berakar ini adalah sesuatu yang kita bangun, yang nggak ada orang yang lihat sama sekali, cuma hubungan kita sama Tuhan. Nah, kalau teman-teman menyadari, mungkin ini yang perlu kita perlu kita juga dalam diri kita. Aku pun mulai ngecek, Tuhan, apakah aku terlalu sibuk sama pelayananku ya? Apakah aku mulai jadwal di Sabtu, Minggu, di hari Jumat juga ada pelayanan kadang, belum lagi PD kantor, apakah aku terlalu sibuk dengan jadwal pelayananku, sehingga yang aku kejar adalah bagaimana aku mempersiapkan bahan khotbah yang baik, tapi bukan bagaimana aku mempersiapkan fondasiku supaya aku benar-benar berakar, memiliki hubungan yang intim sama Tuhan. Dan kadang kita kadang ini menjadi bergeser fokusnya. Nah, mungkin saat ini Tuhan lagi mengajak kita untuk kembali lagi ke dalam sebuah esensi di dalam hubungan itu, di dalam sebuah fondasi yang menurut aku harus kita bangun sama itu, akarnya itu hubungan pribadi sama Tuhan yang tidak kelihatan. Itu kita menyembah, kita masih bisa kelihatan angkat tangan, haleluya, sering datang ke YouTube. Tapi waktu kita di dalam saat teduh kita, bagaimana kita membangun hubungan kita, membangun akar kita, membangun fondasi kita. Dan aku percaya bahwa kita mulai kembali. Apakah kita sudah mulai melupakan jam-jam doa kita, jam-jam saat teduh kita, jam membangun ibadah kita yang private sama Tuhan? Karena aku rasa
kita dapat mengenal Tuhan secara pribadi ketika ada di jam-jam doa kita. Dan Tuhan Yesus ngajarin itu semua. Waktu kamu berdoa, masuklah kamar dan tutup pintu dan berdoalah buat Bapamu yang di tempat yang tersembunyi. Dan di sini kita mulai belajar bagaimana semangat kita waktu kita ingin membangun hubungan, waktu nggak ada orang lain yang lihat, waktu kita nggak main musik dan segala macam. Ini yang Tuhan lagi mau lihat, hubungan kita yang nggak pura-pura sama Tuhan. Dan yang berikutnya adalah dia bilang begini, hendaklah kamu bertambah teguh iman yang telah diajarkan kepadamu. Waktu kita berdiri di dalam kamar tidur kita benar-benar membangun hubungan dan membangun fondasi kita, nggak kerasa tuh iman tambah tumbuh gitu loh teman-teman. Waktu fondasi kita makin dalam, gedung akan semakin tinggi. Akar pun waktu semakin menjalar kemana-mana, maka pohon itu akan menjadi kuat. Waktu kita membenahi hubungan kita yang sungguh-sungguh dalam kesendirian ini ya, waktu kita nggak butuh, bukan nggak butuh ya, apa ya, kadang tuh kalau aku kadang gini, membutuhkan, kadang tuh kalau misalnya butuh calo lah untuk naik ke hadirat Tuhan gitu. Misalnya kalau ada WM nyanyi, musik, wah segala macam, kita kayak waduh haleluya Tuhan. Terus udah gitu mungkin kadang pelayanan Tuhan, karena aku juga dulu pemusik ya, dulu juga mikirnya gini, gue pelayanan, gue pengennya menikmati dong, masa tiap minggu gue pelayan, pengen menikmati hadirat Tuhan, duduk-duduk sekalian bukan goyang pelayanan lah, gue pengen menikmati hadirat Tuhan. Tapi mungkin saat-saat ini Tuhan lagi mau ingetin lagi, kalau kita bilang kita, nggak usah pelayanan dulu lah, aku pengen duduk-duduk diam. Tuhan nanya, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kemana ketika akan kasihku, mencurahkan hikmatku kepada kamu di dalam masa-masa kesendirian dan private, ketika aku pengen memiliki hubungan yang langsung, direct sama kamu. Butuh calo untuk kamu datang sama aku, padahal aku pengen loh. Nah, waktu iman kita bertumbuh, kita bakal melihat bahwa segala sesuatu terjadi atas kedaulatan Tuhan, atas seizin Tuhan, dan kita waktu kita duduk diam, kita bisa melihat waktu pintu-pintu tertutup ya, kita bisa, wah ada pintu yang terbuka tuh, wah ada potensi, saya bisa loh jualan. Ternyata gue menemukan potensi baru dalam hidup gue, yaitu gue bisa bikin bawang goreng pedas. Kalau dijual mantap tuh guys, tapi ya itu gue menemukan potensi-potensi yang begitu gitu loh. Dan kita melihat bahwa gereja pun juga seperti itu. Mungkin kita dulu berpikir bahwa, aduh kalau nggak youth nggak rame nih, nggak KKR nggak rame nih. Tapi ternyata pas sekarang gereja diizinkan, gedung-gedungnya tertutup, aduh, semua ya ibadah yang KKR gitu memang udah nggak ada sekarang ya. Tapi yang terus berjalan adalah apa? Pemuritan. Nah, kita mulai lihat, wah masih tetap jalan nih, kita tetap bisa masih memuridkan, dan tanpa gedung gereja pun ternyata gereja makin bertumbuh loh. Sekarang kita ketemu dari berbagai macam kota, berbagai macam desa dan segala macam, di luar negeri juga kita bisa ketemu. Dan waktu kita melihat, wah ternyata pikir dia menang, dia pikir bisa tutup gereja, tapi ternyata di dalam dirian kita, waktu kita melihat kesannya gereja itu kalah, ternyata sekarang gereja makin bertumbuh, pemuritan di mana-mana, kita bisa buy online, nggak dibatasi oleh gedung, nggak dibatasi oleh fasilitas, tetap bisa share firman Tuhan. Dan itu membuat iman kita tambah teguh. Dan setelah itu ya, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dan waktu kita lihat iman kita bertumbuh, kita bisa melihat, kita bisa mensyukuri semua yang udah Tuhan berikan dalam hidup kita loh. Dari hal-hal yang kecil sekalipun. Kita ngelihat bahwa, oh ternyata selama ini ternyata aku kurang punya waktu buat keluarga ya. Ternyata aku tahu ternyata keluarga perlu perhatianku, papaku lagi butuh perhatianku. Ternyata ya ampun, aku kangen sama teman-teman pelayananku. Mungkin kalau dulu sering ketemu, kadang berantem sama teman pelayanan gitu ya. Tapi sekarang kok kangen sama mereka ya. Kita mulai bisa mensyukuri dan mensyukuri waktu kita melayani di gereja, di ibadah, waktu kita megang alat musik, waktu kita bisa hangout sama teman-teman pelayanan, waktu kita bisa rangkulan, waktu kita bisa ngopi bareng, ngobrol bareng, kita mulai mulai mensyukuri dengan hal-hal kecil sekalipun. Dan kadang lupa, makanya kembali ke sini kita mulai diingetin kembali bahwa kita harus mulai bersyukur dari hal-hal kecil, dan itu bisa didapat ketika diam diri. Dan gue percaya saat-saat ini Tuhan lagi benar-benar bawa kita untuk kembali ke dalam arti yang sesungguhnya, yaitu arti memiliki hubungan dengan Tuhan yang benar tulus, yang nggak pura-pura. Dan gue percaya saat ini teman-teman, kita semua
nggak usah khawatir. Setelah ini Tuhan pasti akan membawa sesuatunya semakin meningkat. Gue yakin teman-teman banyak anak-anak muda di sana juga kangen untuk beribadah di teman, siap-siap aja, persiapkan dirimu sendiri juga supaya nanti teman-teman pas ada anak-anak datang engkau sudah bisa mendampingi mereka. Persiapkan dirimu untuk menjadi pemimpin, persiapkan dirimu untuk menjadi pemurid. Karena apa? Ini saatnya engkau melangkah dan berfungsi. Ini saatnya kita belajar memperbesar kapasitas kita. Ini saatnya kita berfungsi. Karena cuma dua, kita dipengaruhi atau kita mempengaruhi. Dan saatnya kita sekarang mulai mempengaruhi orang lain. Dan gue yakin setelah ini selesai, aduh, banyak pelajar, banyak mahasiswa, banyak anak-anak sekolah yang mungkin rindu bareng sama-sama, aduh kok rindu ke gereja. Nah, disitulah revival itu terjadi. Dan ada pemimpin-pemimpin Tuhan yang sudah dipersiapkan lagi COVID ini, lagi karantina ini. Yuk sama-sama kembangin kapasitas kita, supaya kita nanti bisa mendampingi setiap mereka. Dan nanti teman-teman lihat deh, teman-teman akan cerita banyak hal tentang 2020. Teman-teman akan bilang, gila tahun 2020 tuh keren banget. Gue bisa ngelaluin ini, gue bisa ngelain ini, gue bisa ini, itu. Walaupun dalam keadaan yang terhimpit, tapi gue bisa lewat itu semua. Teman-teman bakal banyak bersaksi tentang 2020. Dan saat ini, aduh, yuklah teman-teman, waktunya kita sama-sama gandengan, bersama-sama, dan memperbesar kapasitas kita di dalam kesendirian. Nah, itu aja dari aku. Tuhan Yesus memberkati. Oh, thank you Kak Marsha, out message banget. Kak Marsha, kita belajar di karantina. Nah, selanjutnya Kak Alvin Hartanto. Kira-kira tadi Kak Marsha bilang kita harus banyak berdiam diri dulu karena Tuhan lagi mempersiapkan pemimpin-pemimpinnya. Nah, kalau dari Kak Alvin sendiri, apa sih kurang lebih yang Kak Alvin? Thank you. Oke, wow, sangat terberkati dengan Kak Marsha ya. Luar biasa, kita sekarang nggak punya calo, guys. Ini boleh kasih reaksi atau boleh kasih respon kan, supaya semangat gitu? Boleh, Saya sih pengen kasih tepuk tangan untuk, halo teman-teman semua, teman-teman pelajar dan kakak-kakak semua. Senang banget bisa share dengan semua antusiasnya, semua excitednya, tidak berkurang sama sekali. Wow, amazing. Oke, gue sih mau share lebih banyak cerita tentang diri gue sih. Mau banyak curhat juga. Nah, gue mau share screen. Apakah melihat screen saya semua kan ya? Bisa, Kak. Oke, thank you. Senang banget dengan tema hari ini, Power of Silence. Nah, gue mau share sedikit nih, tentang hari-hari yang lagi gue hadapi juga. Nah, gue mengerti bahwa setiap kita itu memiliki desire untuk memiliki sebuah achievement. Setiap kita itu memiliki desire untuk memiliki achievement. Nah, buat gue pribadi itu sebenarnya hari-hari ini merasa nggak mudah. Karena gue orangnya ekstrovert, aktif sekali gitu kan. Ketemu orang, terus ketemu sana-sini, kenalan orang baru, main basket, pokoknya dan sebagainya. Dan akhirnya gue mengerti banget bahwa achievement gue itu selama ini gue simpan di pada kesibukan dan keaktifan gue. Achievement gue disimpan di kesibukan dan keaktifan gue. Wah, dan 1 bulan lebih ini Tuhan benar-benar apa itu arti achievement itu dan semua wow. Sebenarnya mirip-mirip sama yang tadi Kak Marsha sampaikan sih. Dan hari-hari ini sekarang kesukaan gue mulai berubah, teman-teman. Gue sekarang karena rumah terus, beli gas ke depan aja gue suka banget. Beli aja gue udah happy banget. Beli aqua galon, lari sendiri di komplek gitu kan, biar bola basketnya jangan masuk ke perut gitu, biar nggak gendut gitu. And again gini, dalam perubahan itu ada perasaan tidak berguna. Ada merasa kurang pencapaian dalam diri gitu. Dan gue dapat mungkin emang hari-hari ini saatnya untuk gue beradaptasi. Dan gak ada yang salah sih dengan hari-hari ini karena emang ada pergeseran. Tadi Kak Marsha share ada banyak perubahan dari aspek bisnis, gereja, dan sebagainya. Emang betul banget. Ini seperti ada tombol reset yang dipencet gitu. Kayak ada new normal gitu kan. Dan hari-hari ini gue sadar adaptasi itu perlu waktu dan terutama itu benar-benar dirubah. Dan gue dapat satu rema dari firman Tuhan di Lukas 10 ayat 38 sampai
42. Sejauh ini apakah sharing dan komunikasinya terlihat? Ini screen-nya semua oke? Boleh kasih jempol mungkin? Oke ya? Mantap, Kak. Oke, sebentar. Nah, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Nah, di situ yang gue dapat adalah Yesus plus 12 muridnya, berarti ada 13 orang tuh datang ke rumah Marta. Kebayang nggak rumah Marta tuh sesek, repot, riweuh. Lalu ayat berikutnya, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Marta sesak, Maria duduk. Dan mendengarkan. Ayat berikutnya, sedang Marta sibuk sekali melayani. Sibuk sekali melayani, wajarlah dia hostnya, dia yang punya rumah, dia yang paling tahu kehidupan sekeliling rumah, dia yang udah tahu normal kehidupan di rumahnya Marta. Wajar kalau dia sibuk sekali. Ada 13 orang bos yang mampir rumahnya gitu kan. Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Menurut gue ini respon yang wajar dari seorang yang punya rumah ketika ada saudaranya Maria yang cuma duduk diam. Wajar dong dia, aduh Yesus lu ngomong Maria saudara gue yang ngerti juga sebenarnya rumah gue, kenapa lu nggak nyuruh dia bantu gue sih? Ini hal yang wajar, respon yang wajar dari seorang Marta, pemilik rumah. Maria itu menjadi saudara partnernya gitu untuk melayani ke-13 orang yang lagi datang ke rumah Marta. Oke. Nah, ini activity yang terjadi, benar nggak sih? Dari dua sosok ini gitu kan. Kalau Maria itu duduk terus mendengarkan gitu kan. Sedangkan Marta dia cek keperluan. Mungkin dia cek gitu kan, ada 13 orang, kursinya disimpan di mana ya? Melingkar atau lurus gitu kan. Terus gimana? Apakah ada hand sanitizer? Wi-Fi gimana nih? Speed udah oke belum? Yesus gitu mampir ke rumahnya. Come on. Yesus gitu loh mampir dan murid-muridnya. Pasti benar-benar disiapin dong sama Marta. Dan ini respon yang wajar menurut gua kalau sebagai pemilik rumah. Dan gue melihat, wow, ternyata dari dua sosok ini gue langsung, wih, kalau gue sih Marta banget. Produktif gitu kan. Siapa sih yang lebih produktif menurut kalian? Kiri atau kanan? Pasti kita bakal kanan dong, yang kiri duduk terus mendengarkan. And again, menariknya di ayat berikutnya, Yesus bilang, tetapi Tuhan menjawabnya. Wow, keren banget gak sih Yesus kita ini? Yesus kita tuh keren banget. Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Marta, engkau khawatir. Kalau terjemahan lain bahasa Inggris itu Marta itu distracted. Ya wajar tuh menurut saya sih. Bukan hal yang berlebihan kalau saya sebagai yang punya rumah ketika ada yang itu. Tapi menarik Yesus bilang, tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang berarti ini sebenarnya perihal baik dan terbaik. Marta mungkin melakukan hal yang baik, tapi Maria saat itu benar-benar melakukan yang terbaik. Dan di situ gue merenungkan, aduh, Maria duduk diam. Terus gue mikir, bener juga ya. Buat gue sekarang diam itu susah. Ternyata yang dilakuin Maria itu nggak gampang. Jangan dipikir Maria itu mudah. Duduk, diam, dan terus mendengarkan. Hari-hari ini gue semakin mempelajari diri gue. Diri gue itu susah banget diam. Susah banget diam. Terus aja dicari-cari ke laundry jadi sering. Beli galon jadi sering. Pokoknya pengen keluar rumah aja. Terus gue juga mempelajari untuk duduk tuh susah sekali. Dan terakhir, untuk mendengarkan itu juga buat saya susah sekali. Hari-hari ini gue belajar bahwa gue lagi berlatih untuk diam, mendengarkan. Tapi bukan hanya fisik aja. Tapi secara gue duduk, diam mendengarkan Tuhan. Gue dengar khotbah, online service. Sekarang hari Minggu, hampir semua gereja bikin online service. Apakah benar gue melihat online service itu dan fokus gue terpaku pada Tuhan? Pada pribadinya seperti Maria. Jadi hari ini gue belajar bahwa wow, sikap Maria itu nggak mudah loh. Dan dia terus mendengarkan perkataan Yesus di ayat sebelumnya kan.
Dia terus mendengarkan. Itu sangat aktif loh, terus mendengarkan. Amazing banget. Akhirnya gue menemukan kesimpulan bahwa sikap seperti Maria yang akan mengoptimalkan kesibukan kita di depan. Gue ulangi ya, sikap seperti Maria, duduk, dia mendengarkan, yang akan mengoptimalkan kesibukan kita di depan. Dan sikap melayani seperti Maria dari buah keintiman yang seperti dilakukan Maria. Sikap melayani, sibuk seperti Marta, itu harus lahir dari keintiman kita sama Tuhan. Dari sikap seperti Maria. Oke? So, terakhir pesan saya adalah gini. Jangan miss momen ini. Tuhan udah paksa kita, seperti Kak Marsha tadi bilang. Izinkan ini terjadi sehingga kita punya banyak waktu di rumah. Jangan miss momen seperti Marta, miss momen dapat yang terbaik. Tipis teman-teman. Baik dan terbaik. Tapi ayo, let's get the best. Mari dapatkan yang terbaik. Marta tidak melakukan hal buruk loh. Bahkan Tuhan kan pengen kita, panggil kita tuh untuk produktif juga untuk kita. Jadi jangan salah kaprah ya, jangan pikir, aduh enak aja ya mending gabut kalau gitu. Mending gak usah kerja dan sebagainya, mending gak usah belajar nih yang pelajar. Bukan gitu maksudnya. Jangan salah respon. Marta tidak melakukan hal yang buruk, tapi Marta tidak dapat momen yang terbaik di saat itu. So don't miss the moment. Yang kedua, get your power and understanding. Dapatkan kuasamu dan pengaruhmu lewat relasi yang intim dengan Tuhan. Karena itu esensi. Hari ini kita nggak usah cari sensasi lagi, tapi cari yang esensi. Seperti Maria, saya yakin momen itu ya, dia duduk, diam, terus mendengarkan. Dia pasti langsung dapat hikmat, dapat clarity, dapat wisdom. Untuk dia ke depan harus ngapain. Dapat kekuatan. Momen dia duduk, dia mendengarkan. Ingat, ini bukan soal fisik, tapi tentang bagaimana jiwa, pikiran, perasaan, kehendak kita benar-benar ditawan kepada Kristus. Kita punya waktu banyak sekarang, teman-teman. Don't miss the moment. Get your power and understanding. Dan terakhir, ayo curi start dari sekarang. Jangan habis dengan meratap atau sibuk memperjuangkan hal-hal yang mungkin tidak seharusnya kita perjuangkan. Jangan sibuk meratap. Kita dilahirkan lebih dari pemenang, amin. Kita lebih dari pemenang. Dan hari ini pun kita harus beradaptasi dengan new normal ini. Gue berharap kita semua mulai berpikir bahwa hari-hari ini itu bukannya survival mode, tapi adaptive mode. Bukan mode bertahan. Kita anak Tuhan, kita akan adaptasi dengan hal ini dan bahkan keluar menjadi pemenang. Perencanaan di masa depan mungkin akan ada banyak perubahan karena new normal ini. So, ayo kita hari-hari ini bangun produktivitas untuk merencanakan ke depan lewat keintiman kita dengan Tuhan. And bersyukur banget dengan topik Power of Silence ini buat gua, strugglingnya gua di-sharein hari-hari ini. Dan again, kesimpulannya adalah semua diawali dengan sikap seperti Maria. Duduk dan terus mendengarkan dari sumber hikmat, sumber kekuatan, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Sehingga itu yang membuat kita bisa merencanakan future kita. Curi start dari sekarang. Tulis-tulis, catat apa perenungan jadi dapat. Kreativitas itu muncul dari Tuhan. Itu aja sharing dari gua. Semoga membantu. God bless you. Tetap semangat semuanya. Wow, thank you, Alvin. Keren banget malam hari ini. Jadi yang dapat itu don't miss, get your power and understanding and make a plan for your future. Dan kita juga jangan sampai salah ngambil momen dan kita harus melakukan yang terbaik. Keren banget Kak Alvin untuk sharingnya malam ini. Nah, selanjutnya nih kita akan mendengar lagi nih sharing ketiga dari salah satu apa ya dia dibilangnya ya, dibilang influencer juga termasuk, lebih kepada kakak yang satu ini banyak memberkati kita semua melalui message-nya dia melalui media sosial. Dia salah satu orang yang menurut aku cukup awal-awal membagikan pesan-pesan melalui media sosial. Nah, boleh please welcome Kak Marsha Blessing untuk sharing ke kita. Thank you. Teman-teman boleh sharing Marsha, thank you untuk Kak Alvin sharingnya. Oh ya teman-teman, aku mau menyampaikan sesuatu yang aku dapatkan ketika aku berdoa, teman-teman. Ketika aku doa untuk mempersiapkan apa yang harus aku sampaikan, dan ketika aku doa sungguh-sungguh sama Tuhan, ada sebuah ayat firman Tuhan dari Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-15, teman-teman.
Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-15. Aku bacain ya buat teman-teman semua. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Aku mau lebih fokus di dalam perkataan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Teman-teman, yang baru saja kita baca ini sebenarnya dilatar belakangi oleh kerinduan hati Tuhan untuk menegur para pemimpin Yehuda melalui Nabi Yesaya. Karena saat itu para pemimpin Yehuda bersekutu dengan Mesir untuk menghadapi sebuah ancaman. Sebenarnya mereka seharusnya kembali kepada Tuhan, bukannya mencari perlindungan pada musuh. Dengan kata lain, mereka berusaha untuk mencari jalan keluar dengan caranya sendiri, tetapi bukan dengan caranya Tuhan. Dan ketika saya merenungkan teman-teman perkataan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ketika saya berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan, saya mulai bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa pengertian dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu? Dan tiba-tiba teman-teman saya mulai mendapatkan sebuah pesannya, bahwa kekuatan setiap anak Tuhan terletak pada kepercayaannya kepada Tuhan. Dan kepercayaan kita kepada Tuhan akan terlihat di dalam kita meresponi setiap keadaan, teman-teman. Sekali lagi, kekuatan setiap anak Tuhan terletak pada kepercayaannya kepada Tuhan. Dan kepercayaan kita kepada Tuhan akan terlihat di dalam kita responi setiap keadaan, teman-teman. Jadi Tuhan mau setiap kita tetap percaya kepada Tuhan dalam segala keadaan. Ini sebuah kalimat yang saya dapatkan, teman-teman, bahwa segala keadaan yang kita hadapi, kita tetap percaya kepada Tuhan. Dan kepercayaan kita kepada Tuhan ini pasti akan terlihat dengan bagaimana kita meresponi keadaan yang sedang terjadi di sekitar kita. Sebab kita harus menyadari di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa, teman-teman. Di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5b dikatakan, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. So, sangat penting untuk setiap kita tetap tinggal di dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan, karena disitulah letak kekuatan kita, teman-teman, untuk dapat meresponi segala keadaan yang terjadi. Di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat 5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Seringkali yang menjadi hambatan untuk kita percaya kepada Tuhan adalah diri kita sendiri, teman-teman. Berusaha untuk mencari solusi dengan ide kita. Dan Tuhan mau setiap kita mulai hari ini benar-benar percaya sepenuhnya kepada Tuhan di dalam segala hal. Dan hal itu akan terlihat bagaimana kita meresponi kejadian demi kejadian yang kita sedang alami, teman-teman. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kejadian COVID-19 seperti ini tidak membuat kita akhirnya mengeluh. Tetapi kita bisa melihat bahwa di dalam segala hal Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Semua itu akan terlihat dari respon kita, teman-teman. Dan saya teringat juga dengan sebuah kisah dua macam dasar, teman-teman. Bahwa ada dua buah rumah, yang satu ditaruh di tanah berbatu dan yang satu lagi di tanah yang berpasir. Apa yang membedakan mereka, teman-teman? Dasar, teman-teman. Dua-duanya sama-sama mengalami sebuah goncangan. Tetapi yang membedakan antara kedua rumah tersebut adalah dasar. Ketika kita memiliki dasar yang kuat, yaitu kebenaran firman Tuhan, tetap percaya teguh kepada Tuhan, percayalah apapun masalah, apapun keadaan yang sedang kita hadapi dapat kita lalui bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, stop untuk mencari jalan keluar dengan cara kita sendiri, tapi mulailah kita mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan sepenuhnya bahwa God is in control. Semua ada di dalam kendali Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir, sebab Tuhan gak pernah meninggalkan kita sedetik pun, teman-teman. Saya mungkin gak tahu apa yang sedang teman-teman alami atau gumuli, tapi saya mau katakan, di dalam segala keadaan Tuhan tetap baik. Dan Tuhan mau setiap kita tetap percaya tanpa mengurangi kepercayaan kita sedikit pun. Tuhan sayang sama kita, sebab hidup kita tidak ditentukan oleh perkataan manusia, tetapi oleh perkataan Tuhan. Stop untuk pusing dengan diri sendiri, stop untuk berusaha menyelesaikan segala sesuatu dengan kekuatan sendiri, tetapi mulailah kita terus bersandar dan percaya dengan kekuatan Tuhan. Itu aja, teman-teman, dan waktunya tinggal 2 menit, aku rindu kita berdoa sebentar ya, teman-teman. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk
kesempatan hari ini, di mana kami diingatkan kembali untuk tetap percaya kepada Tuhan dalam segala keadaan. Ajari kami ya Tuhan, untuk tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, tapi belajar untuk mengandalkan Tuhan dengan terus percaya kepadamu. Karena kami tahu ya Bapa, bukti bahwa kami percaya kepadamu akan terlihat dengan bagaimana kami meresponi keadaan yang ada di sekitar kami. Dunia ini dapat melihat terangmu muncul ya Bapa. Dapat melihat kami sebagai anak-anak terang yang menerangi setiap kegelapan dengan berbagai respon yang positif. Oleh sebab itu ya, tiap hal-hal diri kami yang berusaha untuk menonjolkan diri kami diruntuhkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Dan mulai hari ini, ajari kami Tuhan untuk tetap percaya kepadamu dalam segala keadaan, karena kami tahu Tuhan selalu baik dan sangat baik bagi setiap anak-anaknya. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you teman-teman. Amin. Thank you Kak Marshall Blessing untuk sharingnya malam hari ini. Nah, kita mau lanjutin lagi nih ke adiknya Kak Marshall. Mungkin dari pandangan Kak Marshall tadi, apakah ada pandangan yang lebih ada pandangan baru mungkin Kak Marshall? Boleh Kak Marshall dipersilakan. Oke, tapi sebelumnya ini waktunya tinggal kurang dari 1 menit, lanjut aja. Tara sih sebenarnya tadi nggak ada masalah Kak, karena ini pakai yang premium, harusnya nggak ada masalah harusnya. Cuman nanti kita lihat aja sih Kak, moga-moga sih nggak ada masalah. Oke. Thank you. Shalom. Kalau tadi kita udah belajar banyak nih, Kak Michelle udah catat banyak banget nih dari Kak Marsha, Kak Alvin, sama Kak Marshall gitu. Dan hari ini Kak Michelle juga mau sharing satu hal. Kalau kita semua udah sama-sama tahu, sama-sama belajar kalau kita harus berdiam diri di hadirat Tuhan. Kita sama-sama harus belajar untuk beradaptasi, kata Kak Alvin. Dan kata Kak Marshall juga dalam tinggal tenang. Baik, ya silakan Kak Michelle, boleh lanjut di. Oke. Boleh dilanjut aja, silakan Kak Michelle. Terima kasih. Lanjut. Tadi kita udah belajar banyak hal dari Kak Marsha, dari Kak Alvin, sama Kak Marshall. Dan Kak Michelle hari ini mau sharing sedikit hal untuk kita lebih diperlengkapi lagi. Dari Yesaya 50 ayat 4 sampai yang ke-10. Dari Yesaya 50 ayat 4 sampai yang ke-10. Halo, Kak. Oke, karena sinyal di laptop Kak Michelle hilang, kita sebelahan kok. Jadi Kak Michelle lanjutin. Oke, nggak apa-apa ya, lanjut di videonya Kak Marshall aja ya. Oke. Lagi ya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak,
tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembuhkan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang telah usang. Ngengat akan memakan mereka. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya, jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah-Nya. Amin. Dan hari ini Kak Michelle mau kita sama-sama belajar. Kita semua di sini hamba Tuhan, amin. Kita semua sama-sama hamba Tuhan. Bukan cuman Kak Marshall, bukan cuman Kak Marsha, bukan cuman Kak Alvin yang hamba Tuhan. Kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Dan di ayat yang keempat tuh Tuhan bilang, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya tuh Tuhan, God gave me ability to teach, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat yang baru. Jadi setiap kita nih anak-anak Tuhan nih punya, Tuhan udah berikan kepada setiap kita ability to teach, kemampuan untuk mengajar. Mengajar siapa sih? Mengajar untuk orang-orang yang hilang harapan, sudah hilang semangat, kepada orang yang letih lesu gitu. Jadi dengan perkataan yang aku dapat memberi semangat yang baru gitu. Ketika kita dapat perkataan dari Tuhan, kita bisa sharingin hal-hal baik gitu kepada orang-orang yang letih lesu, kita bisa memberikan semangat kepada mereka. Jadi percayalah, setiap kita ini adalah orang-orang yang punya ability to teach, punya kemampuan untuk mengajar. Jadi yang pertama, Tuhan mau kita memberi perkataan yang memberikan semangat yang baru kepada mereka yang lesu gitu. Mungkin di luar sana banyak teman-temanmu yang lagi lesu, teman-temanmu yang lagi hilang harapan, teman-temanmu yang lagi bingung harus berbuat apa gitu. Kita sebagai anak-anak Tuhan, saatnya lah untuk berikan perkataan yang dapat memberikan semangat baru untuk mereka. Karena kita semua ini adalah anak-anak Tuhan, kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Jadi nggak punya alasan lagi nih ya, Kak saya bukan hamba Tuhan. Enggak, kita semua hamba Tuhan. Nggak punya alasan lagi kalau Kak saya nggak jago berkata-kata. Enggak, kita semua Tuhan sudah berikan kemampuan untuk memberikan perkataan-perkataan yang memberikan semangat yang baru. Terus di ayat 4 lagi, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Bayangin kalau tadi kita udah dengar banyak hal tentang berdiam, di sini Tuhan ajarin, every morning he wakes me and teach me like a student. Setiap pagi Tuhan tuh ajarin kita seperti seorang murid. Dia mempertajam pendengaranku. Jadi teman-teman yang lagi social distancing ini, lagi dalam pandemi ini, bangunnya siang atau bangun pagi nih sekarang, coba. Kayaknya kita semua lagi pada bangun siang ya, gara-gara nggak harus bangun pagi kuliah gitu. Tapi Kak Michelle harap ketika kita dengar ini, kita tuh setiap pagi mau mempertajam pendengaran kita. Pendengaran akan apa sih? Akan firman Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang mempertajam. Dia yang ngajar kita sendiri untuk bisa mendengar seperti seorang murid. Gurunya Tuhan, kita murid. Gitu. Jadinya belajarlah hari-hari ini juga untuk kita bisa memberi perkataan yang memberikan semangat baru itu dengan cara apa? Mempertajam pendengaran kita, mempertajam iman kita dengan firman Tuhan gitu. Jadi sekarang bangun pagi lagi baca firman Tuhan karena kita lagi mau dipertajam sama Tuhan. Kak Marsha udah banyak bilang tentang punya dasar yang benar, berakar yang dalam sama Tuhan segala macam. Kak Alvin juga, Kak Marshall juga, banyak hal yang udah kita dengar dan saatnya kita praktekin. Praktekinnya gimana? Bangun pagi, dengar firman Tuhan, cari Tuhan dulu, jangan cari gadgetmu. Cari Tuhan dulu buat kita bisa berdiam. Bangun pagi, dengar lagi firman Tuhan, biar apa sih kita dengar firman Tuhan? Biar kita bisa berikan semangat kepada orang-orang yang di luar sana gitu. Kepada orang-orang yang butuh gitu. Dan kalau Kak Michelle boleh lanjutin lagi di ayat yang kelima, kalau bahasa Inggrisnya itu, dan aku tidak
aku tidak memberontak. Memberontaknya ini ajaran Tuhan. Jadi apapun yang Tuhan ajarkan dalam firman Tuhan, itu kita nggak memberontak gitu. I will not stop following him. Kita nggak akan berhenti mengikut Tuhan. Kita akan terus mengikut Tuhan karena kita nggak memberontak gitu. Kita tahu ajaran Tuhan itu selalu baik dan sangat baik buat kehidupan kita. Dan bukan cuma buat kita, saatnya juga kita untuk membagikan itu ke orang-orang lain yang membutuhkan. Meskipun nantinya ada orang-orang yang say bad things to me, kalau di bahasa Indonesianya ketika aku dinodai dan diludahi di ayat 6. Tapi bahasa Inggrisnya tuh orang-orang yang say bad things to me. Mungkin ketika kita berikan semangat, perkataan-perkataan yang membangun itu, ada aja orang-orang yang ngomong tuh hal-hal yang bad buat kita, hal-hal yang gak baik buat kita. Tapi tenang, ada Tuhan. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda di ayat yang ke-7. So the bad things that they say will not hurt me. Jadi mereka mau ngomong apapun itu nggak akan melukai kita karena ada Tuhan yang menolong kita. Lanjutnya di ayat yang ke-7 lagi, sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Bahasa Inggrisnya lebih keren lagi teman-teman. I will be strong. I know I will not be disappointed. Jadi kita tahu ketika kita ada sama Tuhan, kita akan kuat. I will be strong. And I know I will not be disappointed. Jadi yang pertama kita harus bangun pagi, cari lagi, pertajam pendengaran kita, cari firman Tuhan. Yang kedua kita terus memberikan perkataan yang itu, yang baik itu untuk membangun semangat mereka. Dan percayalah, sekalipun ada orang-orang yang ngeledekin kita, kamu so suci, kamu gini, mereka mau ngomong apa aja tapi itu nggak akan melukai kamu. Kamu nggak akan luka karena ada Tuhan, dan kita akan terus kuat, dan kita harus tahu kita nggak akan pernah dikecewakan sama Tuhan. Dan yang terakhir, Kak Michelle lompat ke ayat yang ke-10. Siapa di antara kamu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suaranya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan. Bahasa Inggrisnya, that servant lives completely trusting in God. Completely trusting in God. Without knowing what will happen. Kita harus hidup sepenuhnya percaya sama Tuhan tanpa kita tahu apa yang akan terjadi ke depan. Completely trusting in God. Wah, udah completely trusting in God. Jadi benar-benar harus percaya Tuhan selengkap-lengkapnya, sekomplit, depends on God, benar-benar harus bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Ketika kita diam di hadirat Tuhan, kita bisa bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Dan orang itu akan, he really trust in the Lord's name and depends on his God. Jadi kita belajar lagi hari ini teman-teman. Semua kita belajar kalau kita harus pertajam lagi nih pendengaran kita. Jangan bangun siang lagi ya. Kita bangun lebih awal, lebih pagi. Karena Tuhan mau ngajarin kita secara pribadi. Kita muridnya Tuhan, Tuhan mau ajarin kita secara pribadi. Dia gurunya dan kita muridnya, ini firman-Nya. Kita harus dengar. Dan ketika kita tahu, kita bisa memberikan perkataan yang memberikan semangat yang baru untuk mereka yang letih lesu, untuk mereka yang lagi dan percayalah, sekalipun mereka bisa ngomong banyak hal yang menyakiti kita, tapi kita nggak akan sakit karena ada Tuhan bersama dengan kita. I will be strong and I know I will not be disappointed. Dan terakhir, lives completely trusting in God. Depends on God. Jadi kita benar-benar harus bergantung sepenuhnya sama Tuhan sekalipun kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Jadi di hari-hari ini berdiam diri di hadapan Tuhan dan perkuat lagi iman kita sama Tuhan, dan kamu akan keluar setelah ini. Ketika kata Kak Alvin, kita udah bisa beradaptasi, kita akan keluar lebih dari pemenang, kita akan bisa kuat. Kalau kata Kak Marshall, dalam Tuhan kita punya kekuatan, kita bisa benar-benar jadi terang, jadi dampak ketika semua masalah ini, pandemi ini selesai. Kita bisa berakar yang kuat, bisa lakukan banyak hal ketika kita benar-benar bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Itu aja sih dari Kak Michelle, semoga memberkati ya. Terima kasih Kak udah memberkati kita. Dari pesan-pesannya ya, yang pada intinya aku tangkap adalah kita harus mempraktekkan
apa yang sudah diajar. Message Alvin bahwa bukan aja yang kita yang distancing, tapi ada social media distancing juga. Jadi kita harus mulai disiplin lagi, kita mulai harus kita harus mulai disiplin dalam membaca Alkitab. Pagi-pagi mulai kita benar-benar serius lagi hadapin diri sama Tuhan dan memanfaatkan waktu-waktu kita yang ada. Ini ada yang kakak yang terakhir yang bakal sharing. Semoga kalian masih excited banget buat mendengarkan dan menyimak. So please welcome Kak Lorin, Pika, boleh dibantu untuk sharing. Halo, Shalom. Ya, yang bisa Shalom lambaikan tangan dong. Oke, keren. Anak Tuhan keren banget. Amsal, ini keren banget. Ini momen paling luar biasa. Dan tepuk tangan yang meriah buat tadi speaker-speaker kita, Kak Marsha, Kak Alvin, Kak Marshall, juga Kak Michelle. Mereka punya poin-poin yang kuat, yang sangat memberkati banget, yang aku catat dulu. Yang pertama, Kak Marsha Menopo tadi menyampaikan kita nggak bisa tanpa Tuhan. Ya, sahabat-sahabat muda, kita nggak akan bisa tanpa adanya Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang kita harus pegang terus, yang harus kita percaya terus, dan kita harus terus aplikasiin itu di setiap pelakunya kita. Kemudian yang kedua, Kak Alvin tadi bilang bagaimana belajar beradaptasi di pandemi yang sekarang ini. Nah, kita belajar sesuatu dari ini. Pertama, saya juga belajar. Pertama, menjaga kebersihan lebih lagi. Kedua, kita lebih dekat satu sama lain. Kumpul, kita dekat. Ada hal positif yang bisa diambil dari kejadian seperti ini. Terus yang tadinya baca-baca Alkitab mungkin rada-rada kurang, mungkin yang yang nyembah Tuhannya agak kurang. Hari-hari ini kita harus dibuat semakin bergantung sama Tuhan. Tadi kata Kak Michelle ya, begitu ya. Kita akan dibuat bergantung sama Tuhan sepenuhnya. Nah, kemudian tadi Kak Marshall bilang respon. Exactly. Dalam situasi ini respon apa sih yang harus kita ambil? Apakah kita hanya jadi penonton aja? Apakah tadi yang seperti Kak Michelle bilang, kita earn ability to teach. Karena Tuhan Yesus itu datang ke dunia bukan untuk dilayani, dia ngajar. Kita harus tiru apa yang Tuhan Yesus lakukan. Mungkin ada yang bilang bahwa aku terbatas dalam kata-kata, Kak. Tenang, Roh Kudus pasti bantu kita. Amin. Oke, sahabat-sahabat muda dan speaker-speaker yang hebat, yang luar biasa sangat memberkati. Karena ini di akhir agak lamaan, nggak apa-apa ya. Oke, teman-teman. Di masa-masa ini mungkin kelihatannya di pikiran kita timbul, Tuhan tuh lagi ngapain sih? Apa sih sebenarnya ini maksud Tuhan sih dalam pandemi ini, dalam kehidupan kita, teman-teman? Apa ya? Kenapa yang begini bisa terjadi? Terus teman-teman, akhirnya juga timbul di dalam benak kita pernyataan. Tadi pertanyaan, sekarang pernyataan. Saya nggak ngerti jalannya Tuhan. Iya nggak sih? Kadang kita pikir, begini ya. Kok begitu ya? Ada teman saya mamanya kena ini, yang positif dan segala macam. Ada yang papa terkasih berpulang karena penyakit ini. Tentu ini nggak mudah. Dan kita diperhadapkan dengan pertanyaan yang saya nggak ngerti jalannya Tuhan. Satu hal yang perlu kita ketahui teman-teman semua, dalam banyak hal Tuhan nggak menuntun kita untuk mengerti. Tetapi dalam banyak hal, Tuhan menuntut kita untuk paham. Sekali lagi saya ulangi, dalam segala hal, dalam banyak hal, Tuhan tidak membawa kita untuk mengerti. Tapi dalam banyak hal, Tuhan menuntut kita untuk taat. Taat seperti apa ya? Dalam situasi seperti sekarang ini, taat yang bisa saya jabarkan adalah taat bersekutu dan menyembah Tuhan. Mungkin di saat-saat sekarang ini kita sulit untuk melakukan hal itu. Karena kita lihat di luar sana, wah, banyak yang nggak bisa kita bayangin, teman-teman. Tapi yang saya mau sampaikan di sini adalah, di dalam self-love ini, atau di dalam berdiam ini, saya suka banget temanya, kekuatan dalam berdiam.
banyak yang bilang silent is gold. Buat aku, silent itu adalah perfect time to worship. Karena apa? Kita nggak akan diganggu oleh siapapun. Pandemi boleh bergejolak, ekonomi naik turun, tetapi percayalah teman-teman, percayalah, dari semuanya kita belajar. Kita belajar. Seperti yang tadi saya bilang tadi, belajar lebih bersih, belajar berkumpul bersama keluarga, belajar yang namanya mengisi kekosongan kita dengan sesuatu yang bermanfaat. Oke, tadi saya suka banget tuh dengan sharingnya Kak Alvin ya, yang mengenai apa Marta dan Maria. Saya langsung look up gitu, ini keren banget nih ayat. Jadi di ayat di Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Tapi yang ingin saya sorot di sini adalah saya juga punya pandangan juga tentang hal-hal demikian. Yang saya mau sorot di sini adalah respon, seperti tadi kata Kak Marshall. Respon. Kita lihat dua orang memiliki respon yang berbeda. Tadi disampaikan secara jelas oleh Kak Calvin. Tapi sebelum sampai ke situ, saya teringat. Tadi saya buru-buru lari ke atas dulu. Karena saya lihat tadi pokok pembahasannya Kak Michelle itu keren banget. Poin terakhirnya dia bilang bahwa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Teman-teman, yang saya pengen sampaikan, di hari-hari ini kita akan dibuat situasi bergantung akan Tuhan secara sepenuhnya. Nggak bisa setengah-setengah. Oke? Saya punya satu ilustrasi gambar. Coba bisa saya tampilin apa enggak? Harap tunggu sebentar. Bentar ya, teman. Oke, ini dia. Bisa kelihatan ya. Ini gambaran di mana bangsa Israel dikejar-kejar oleh tentara Firaun. Ya, teman-teman, di sini selalu kita tanyakan jalannya Tuhan itu seperti apa sih? Teman-teman yang mau aku kasih tahu gambar ini adalah jalannya Tuhan. Pasti pada bingung deh, loh, jalannya di mana Kak? Itu depan Laut Polsu, Laut Merah. Terus di belakang tentara Firaun. Teman-teman yang ingin saya sampaikan dari ilustrasi gambar di sini, Musa diutus Tuhan untuk melepaskan bangsa Israel dari Mesir. Dan inilah jalannya Tuhan. Kenapa dibilang jalannya Tuhan? Di depan Laut Kulsum, di belakang tentara Firaun. Kita refleksikan pada hari-hari ini adalah, anggaplah tentara Firaun ini adalah COVID-19. Dan kita berada di depan COVID-19, secara garis besarnya, dia sedang ngejar kita ya. Dan kemudian, kita nggak lihat jalannya Tuhan. Wah, ke kiri mentok, kanan mentok, ke depan lebih mentok lagi. Teman-teman, di sini yang saya pengen sampaikan adalah, tadi kan saya bilang bahwa kita nggak akan bisa ngerti Tuhan. Dan kalau kita nggak ngerti Tuhan, berarti dia tetap Tuhan. Amin. Kalau kita mengerti Tuhan secara sepenuhnya, berarti kita semua aja yang jadi Tuhan. Oke, di gambar ini teman-teman, jalan Tuhan itu seperti apa? Di sini yang tadi dibilang oleh Kak Michelle, kita akan dibuat bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Kronologis ini Israel tuh ngebrontak sama Musa. Mendingan gue di Mesir aja deh Musa, daripada gue ikut-ikutan lo, gue mati di sini, gue dikejar-kejar. Sampai gue nggak tahu lah, sampai kita nggak tahu lagi mau ngapain. Ini depan ini kita mati kita nih. Tapi teman-teman, Tuhan lihat. Tadi kan yang saya bilang kan, Tuhan menuntut kita untuk taat. Musa taat dengerin firman Allah itu sendiri. Keluar. Kalau dia dengerin ini bangsa-bangsa Israel yang bersungut-sungut dan segala macam, nggak akan keluar, teman-teman. Semua. Jadi lihat bagaimana Tuhan menyertai orang yang taat. Sebenarnya yang mau saya sampaikan itu tadi sama persis dengan Ko Alvin dalam Lukas 3. Tapi nggak tahu Tuhan giring buat bawain ini, teman-teman. Bagaimana Tuhan menyertai? Keluaran 14 ayat 19 sampai 20.
Lihat bagaimana Tuhan sertai bangsa Israel, teman-teman. Angin timur bertiup, itu kita nggak bisa bayangin, teman-teman. Kita nggak bisa bayangin. Malaikat yang tadinya depan tentara Israel kembali ke belakang. Tentara Firaun tidak bisa mendekat karena api sudah termakin besar. Saudara-saudara lihat bagaimana Tuhan menyertai orang yang taat. Teman-teman, poin yang saya ingin sampaikan dalam gambar ini adalah bukan tunggu mengerti dulu dengan semua hal yang terjadi. Tetapi poin saya, Tuhan minta kita untuk taat. Amin, teman-teman. Poinnya bukan ngerti dulu, tapi Tuhan pengen kita taat. Apa sih yang harus kita lakukan di masa-masa seperti ini? Apakah kita malah menggerutu seperti bangsa Israel? Apakah kita marah sama Tuhan? Ada saudara kita meninggal, ada teman kerabat kita papanya meninggal, apa kita harus menggerutu? Nggak adil. Enggak, teman-teman. Tapi yang saya mau bagikan ini saat sini, mari kita tetap bersekutu. Mari kita tetap menyembah Tuhan. Unconditional. Karena cintanya dia buat kita unconditional, teman-teman. Di sini yang mau saya sampaikan, bagaimana sikap hati Maria waktu berada di situ. Saya sampai garis bawahi tadi, saya cari translasinya, saya buka di KBBI juga. Kata yang ingin saya sorot dari Maria adalah duduk tadi ya, ada duduk dan mendengarkan. Saya garis bawahi itu juga. Thank you Bro Alvin, sharingnya keren banget. Di sini KBBI saya baca secara pengertian lebih dalamnya, duduk berarti diam. Dia nggak kemana-mana. Dia meninggalkan segala hiruk pikuk keramaian, kebisingan yang sedang terjadi di dalam ruangan itu, sehingga dia dengar apa yang Tuhan sampaikan. Teman-teman, mungkin kalau kita pikir Marta salah nggak sih? Marta nggak salah, tetapi responnya yang Tuhan nggak berkenan. Karena apa? Napoleon Bonaparte pernah berkata seperti ini, ketika Aristoteles, Plato, atau siapapun memasuki sebuah ruangan, baiklah kita berdiri untuk menghormati dia. Tetapi apabila Kristus anak Allah datang di dalam ruangan ini, baiklah kita sujud menyembah dia. Perbedaannya yang sangat luar biasa, teman-teman. Perbedaannya yang sangat luar biasa. Jadi, respon dari Maria ini, that's worship. Duduk aja itu udah worship ya, teman-teman. Bisa nggak kebayang? Duduk aja di samping kaki Tuhan itu worship. Apalagi mendengar. Terus kemudian dengar, saya baca di KBBI pun, kata dasarnya dengar, yaitu tangkap. Tangkap suara. Teman-teman, tangkap berbicara tadinya kita nggak punya. Tapi ketika kita tangkap itu, kita punya. At least, Maria sudah mendapatkan bagian yang tidak akan bisa ditukar. She's safe. Poinnya tadi, jangan tunggu mengerti dulu, tapi taat. Kemudian, KBBI juga menerangkan bahwa mendengarkan itu sungguh-sungguh, kemudian mengindahkan, memasang telinga kita untuk mendengarkan sungguh-sungguh dan mengindahkan. Teman-teman, wow, ini worship, teman-teman. Ini sikat sembah. Mau menghormati. Dia menghormati Allah itu sendiri. Sedangkan Marta sedang sibuk. Tadi kalau ilustrasinya, Alvin, keren banget. Wi-Fi, sediaan Wi-Fi. Kalau Tuhan datang itu, lemot nggak ya, berapa gigabyte ya? Mungkin dia sedang sibuk. Atau dia lagi bikin adonan itu, aduh ini gue tambahin baking powder atau apa ya. Dia lagi sibuk. Tapi kita miss. Tadi seperti yang dibilang Michelle, dia miss. Ini yang gawat. Jadi bagaimana kita meresponi apa yang sedang terjadi ini dengan baik. Bukan cuma baik, benar. Karena segala sesuatu yang baik belum tentu benar. Tapi segala sesuatu yang benar sudah pasti baik. Kemudian saya mungkin nanti kepanjangan, tapi saya cuma akan ada satu quote aja ini buat teman-teman sekalian. Semoga dapat memberkati, dan ini cukup dalam. Ini lahir dari sebuah ibu rumah tangga yang benar-benar dia depresi karena hiruk pikuk
waktu itu di Amerika sedang ganas-ganasnya bukan cuma di Amerika sih, dimanapun SARS dan segala macam. Tapi di sini dia mau nulis begini tuh. Jadi SARS dia nggak boleh keluar, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Kemudian dia tulis statement seperti ini. Berdiam adalah undangan dari Tuhan untuk percaya dan tahu bahwa dia ada bersama Tuhan. Tema yang saya dengar ini kemudian saya teringat dengan quote ini Laurence Garfield. Di saat dia sedang dalam terpuruk-terpuruknya, dia nggak tahu mau ngapain. Mother dari 2 orang anak, kemudian suaminya juga sedang sakit, dia nggak tahu mau ngapain. Tapi dia bisa ngeluarin, tadi saya ini saya tulis bahasa Inggris juga. Silent is God's invitation to trust and know that He is with us. Waktu saya dengar ini, teman-teman, wow, bayangin, di dalam kesendirian kita, Tuhan itu tetap panggil-panggil kita. Ya, itu kembali lagi, seperti yang kami bilang, how we will respond. Tuhan 24 jam, dia nungguin kita di depan pintu rumah kita, dia nungguin kita di depan kamar kita. Bagaimana kita responin itu, teman? Bagaimana? Apakah kita lebih pentingin, gue idean dulu? Masalah sih. Cuma jangan sampai seperti kata kami miss. Saya puji Tuhan senang banget dengan program ini. Ini luar biasa banget. Darren kalau bisa nanti ada lagi ya. Luar biasa. Tuhan mau pakai anak-anak muda kayak kalian. Ingat, teman-teman semua penyelenggara ini dan juga semua yang berpartisipasi dalam ini, Tuhan nggak pilih yang bisa, tapi Tuhan pilih yang mau. Amin. Sekali lagi, Tuhan nggak pilih yang bisa, tapi Tuhan pilih yang mau. Ingat, malaikat Tuhan sedang bersuka cita. Apa yang sedang kita lakukan ini nggak ada yang salah, nggak ada. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan, semua untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Lebih lagi. Oke, mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan. Semoga dapat memberkati teman-teman semua, dapat memberikan kekuatan di masa-masa pandemi ini, dan keep in touch with God, and God bless you all. Thank you, Kalorin. Wow, keren banget tadi dari Kalorin juga apa yang dia sampaikannya jadi cukup ini ya, merangkum begitu kurang lebih apa yang tadi dikatakan dari Kak Marshall, Kak Alvin, Kak Michelle, dan juga Kak Marshall begitu. Kita percaya juga teman-teman pasti sangat terberkati melalui kakak-kakak yang sudah sharing ini. Dan pastinya juga Kalorin, thank you untuk mengingatkan juga nanti kita akan ada program-program lainnya juga di 2 minggu ke depan. Nah, tapi sebelum kita menutup kegiatan program malam hari ini, ada baiknya kita mendengar juga kalau kalian pernah mendengar sebelumnya ada salah satu platform yaitu namanya Revivo. Nah, Revivo itu adalah satu platform yang kalau kalian mau dengerin khotbah, kalian dengerin lagu-lagu rohani, nah itu dia bisa memberikan fasilitasnya. Nah, mungkin nanti lebih jelasnya akan dijelaskan lagi sama teman-teman dari Revivo. Boleh disilakan, ada Kak Helena mungkin tadi yang dari Revivo boleh dibantu dijelaskan. Iya, oke. Halo teman-teman. Ya, suara saya. Ini tinggal 6 saya singkat aja. Jadi thank you buat teman-teman panitia atau tim dari Amsal ini yang sudah memberikan kesempatan bagi Revivo untuk boleh sharing di sini. Dan tadi juga di awal acara disebutkan ya challenge-nya, jangan lupa ya untuk ikutan challenge-nya gitu, karena kami dari Revivo menyiapkan hadiah yang menarik. Jadi buat teman-teman yang account Revivo-nya saat ini sekarang masih basic atau belum sempat beli paket premium, kami akan kasih premium selama 1 bulan gitu. Jadi at least untuk 1 bulan ke depan, ketika lagi di rumah aja nggak tahu mau ngapain, boleh disetel Revivo-nya kayak gitu, karena kami akan kasih free premium untuk mengakses semua konten. Gitu sih. Jadi mungkin aku cerita sedikit ya. Jadi Revivo-nya adalah aplikasi streaming. Teman-teman di sini sudah ada beberapa yang pakai, boleh dong di info di udah pakai gitu biar aku tahu gitu. Jadi Revivo ini
punya visi untuk memperlengkapi kebutuhan rohani melalui konten-konten khotbah, konten Alkitab Suara, podcast, dan lagu-lagu rohani pastinya gitu. Jadi untuk teman-teman gitu yang sudah mulai bosen, nggak tahu mau ngapain, kita harus perlengkapi diri dengan kebenaran firman Tuhan, menikmati hadirat Tuhan gitu. Di saat-saat seperti ini kita sangat-sangat butuh untuk dikuatkan, butuh untuk disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Itu aja sih dari aku. Gitu. Jangan lupa ya ikutan challenge-nya. Thank you semuanya. Wah, thank you Kak Helena udah bisa bareng-bareng. Oke teman-teman, karena ini ternyata waktunya udah tinggal dikit banget, jangan sampai kita ke-cut lagi ke ini selanjutnya. Mungkin sorry juga ini agak ke mepet-mepet waktunya, karena sebenarnya kita udah uji coba sebelumnya, ternyata sebelumnya itu udah bisa sampai lebih dari 1,5 jam, tapi ternyata mungkin ada halangan apa, mungkin akhirnya jadi kita terpotong-potong. Tapi teman-teman, sebelumnya kita mau ngambil waktu untuk kita foto bareng-bareng dulu. Nanti ada dari admin Amsal bisa bantu foto bareng-bareng. Kita siap-siap, yang mungkin matiin kameranya boleh dinyalain sebentar, semenit aja buat kita ambil gambar bareng-bareng, biar nanti untuk di program selanjutnya kita ada filenya nih dari yang pertama. Boleh yuk dibantu kakak-kakak semuanya ya, kita siap untuk diambil fotonya sebentar. Oke. Siap, Kak. Oke, admin Amsalnya udah standby. Boleh dibantu dibuka mic-nya admin Amsalnya. Oke. Teman-teman, kita ambil gambar ya, teman-teman ya. Semuanya pose. Siap. Oke, senyum semuanya. 3, 2, 1. Oke, thank you semuanya udah mau join bareng-bareng malam hari ini. Tadi karena kita memulai dengan doa. Buat teman-teman yang lainnya, kita bareng-bareng karena akan ada program-program selanjutnya yang akan lebih menarik. Pastinya ditungguin aja di Instagramnya Amsal Bogor. Karena kita mempersiapkan ada sesuatu yang lebih besar setelah corona ini. Moga-moga semuanya kita sama-sama bisa saling berkontribusi untuk berpartisipasi bersama-sama begitu. Boleh ditutup di dalam doa. Baik, terima kasih kita ucapkan para pembicara yang luar biasa. Kita berdoa. Mari kita sama-sama dalam. Bapa di sorga, terima kasih untuk malam hari ini kami sangat-sangat diberkati oleh Tuhan Yesus melalui pembicaraan anak muda yang luar biasa dan Tuhan pilih, Tuhan tetapkan mereka. Kami berdoa biarlah Tuhan pakai mereka dalam masa muda mereka. Tuhan urapi mereka dengan pengurapan khusus. Bapa, inilah waktu bagi mereka untuk membangkitkan generasi yang sedang tertidur ini. Tuhan tolong dengan pelayanan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, satukan kami sebagai tubuh Kristus. Bareng-bareng bisa maju bersama-sama untuk melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Thank you semuanya, teman-teman yang udah jauh-jauh, apalagi teman-teman yang dari luar Pulau Jawa. Nah, nanti challenge-nya jangan lupa, kalau teman-teman yang tadi belum tahu, kalian bisa screenshot secepatnya. Nanti screenshotnya kalian taruh caption menarik, pasang di Instagram kalian, tag revival.id, dan juga tag amsal.bogor. Oke, thank you semuanya, udah bisa berpartisipasi. See you di next program. Thank you juga buat pembicara-pembicara, ada Kak Alvin, Kak Marshall, dan Kak Michelle, dan juga Kak Lorin. Dan ada Kak Helena juga dari Revival. Thank you semuanya. Many years on end, there was none